Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 2478-2093. Oke, pada kali ini saya akan melanjutkan hands-on paket tracer di 6.8.1 yang berjudul dengan konfigurasi NAT for IP versi 4. Oke, ini dia untuk topologinya ada di sebelah kanan, dan untuk di sini ada untuk langkah-langkahnya. Ini ada addressing table ya. Oke. Ini ada objektifnya yaitu konfigurasi dynamic NAT with path dan konfigurasi static NAT. Jadi background. Oke, jadi pada platform kali ini kita akan melakukan konfigurasi NAT pada router 2 ya. Jadi menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah agar jaringan internal dapat terhubung ke jaringan luar menggunakan translasi alamat IP. Oke, langsung saja di sini kita langsung masuk ke stepnya. Yang pertama, kita masuk ke router 2 terlebih dahulu. Konfigurasi di router 2. Oh ya, di sini juga ada completion-nya. Di sini kita bisa cek apa saja yang perlu dikonfigurasi. Oke. Ini juga ini di network router 2 dan ACL, NAT dan port ya. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke dalam router 2 ya. Dan satu. Oke, enable konfigurasi terminal. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam interface fast internet 0/0 dan IP NAT inset. Oke. Jadi pada tahap ini kita menentukan interface yaitu portnya F0/0 fast internet 0/0 sebagai NAT inset karena interface ini terhubung ke jaringan internal atau LAN ya. Oke. Langsung saja kita lanjut ke step selanjutnya. Kita masuk ke interface serial 0/0/0. Oke, selanjutnya kita IP NAT inset. Oke, jadi selanjutnya untuk interface serial 0/0/0 juga dikonfigurasi sebagai NAT inset karena interface ini masih berada pada jaringan internal. Oke, sekarang kita akan menentukan serial sebagai serial 0/0/1 sebagai NAT inset juga ya. Oke, kita masuk ke dalam interface serial 0/0/1, kemudian IP NAT inset. Oke, sudah. Jadi di port ini di interface serial 0/0/1 juga saya konfigurasi sebagai NAT inset karena terhubung ke jaringan internal lainnya. Oke, sekarang kita akan menentukan interface NAT outsetnya ya sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interface serial 0/1/0. Oke, IP NAT outside. Oke, sudah. Oke. Oke, selanjutnya di sini menentukan interface serial 0/1/0 sebagai NAT outside karena interface ini mengarah ke saya lihat di sini mengarah ke jaringan luar atau ke internet ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat NAT pool-nya yaitu dengan perintah IP NAT pool R 209.16.
Oke, IP NAT O 9. Info at 209.165.202.129. Oke, coba ini copy dulu. IP NAT O Atmas 255 titik 252. Oke, sudah ya. Oke, jadi pada tahap ini kita itu membuat NAT pool dengan nama R2 pool ya, R2 pool. Jadi pool ini menggunakan alamat IP public yaitu 209.165.202.129 yang nantinya dipakai sebagai alamat translasi untuk perangkat internal. Oke, selanjutnya kita masuk ke step selanjutnya, yaitu kita akan buat IP NAT inside, IP NAT inside source, please namanya R2 NAT R2 pool overload. Oke, sudah. Jadi selanjutnya kali ini kita melakukan dynamic NAT dengan pad menggunakan access list R2 NAT dan NAT pool R2 pool, dan keywordnya yaitu overload digunakan agar banyak perangkat internal dapat menggunakan satu alamat IP public secara bersamaan. Jadi dengan bantuan nomor port ya. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi statistik NAT ya dengan perintah IP NAT inside source NAT inside source statistik 192.168.20.20.254. Kemudian di sini 209.165 202.130. Oke, sudah. Jadi pada tahap ini kita itu mengonfigurasi statistik NAT ya, server lokal PKA dengan alamat privat 192.168.20.254 yang dimana menjadi alamat publik di dengan IP 209.165.202.130 sehingga server dapat diakses dari jaringan luar. Oke, sekarang kita akan membuat standar ACL ya. Dan kita IP access list standar R2 NAT
Selanjutnya kita membuat standar ACL dengan nama R2NAT. Jadi ACL ini digunakan untuk menentukan jaringan mana yang diizinkan menggunakan translasi NAT ya. Oke, kemudian kita langsung lanjut ke permit. Saya cek slot ya. Permit 192.10.0.0.0.0.0.255. Permit 192.168. Oke, di sini saya juga mengizinkan jaringan LAN 1 yaitu 192.168.10/24 ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di sini 192.168.20.0.0.0.255. Oke, selanjutnya di sini kita juga akan mengizinkan juga di sini ya, mengizinkan per menit 192.30.0.0.0.0.0.255. Oke, ini sudah 100. Yang terakhir saya mengizinkan jaringan LAN 3 yaitu 192.168.30.0 dan /24. Oke, kalau sudah kita F-kan di sini. Oke, jadi kesimpulannya dari praktik kali ini adalah router 2 itu sudah berhasil dikonfigurasi menggunakan dynamic NAT dengan pad dan static NAT. Jadi dynamic NAT dengan pad memungkinkan banyak perangkat internal berbagai satu alamat IP public, sedangkan static NAT memungkinkan server internal diakses dari jaringan luar menggunakan alamat IP tetap ya, dengan IP public tetap ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.